Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewin Nabila Agustin. Saya dari Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Jadi saya memang di dalam pembelajaran atau ingin menjadi tutor UT ini adalah sebagai bagian dari pengabdian, di mana memang saya sudah selama mulai tahun 2012 saya memiliki riwayat mengajar, baik itu secara online maupun secara luring. Sehingga bisa dikatakan sampai sekarang saya sudah memiliki pengalaman dalam mengajar dalam jenjang S1 sehingga S2. Di dalam permasalahan masalah sosial ini menjadi bagian dari bagaimana kita melihat banyaknya usaha, banyaknya kondisi yang dimana saat ini masih sangat dibutuhkan untuk kita mempelajari. Meskipun kita tahu permasalahan sosial tidak bisa secara mudah untuk kita telusuri, tetapi secara sosiologis tentu masalah ini bisa kita lihat mulai bagaimana mereka mengatakan bahwasanya ada faktor yang mempengaruhi. Sehingga kalau kita melihat faktor itu menjadi salah satu bagian yang terpenting dan bagaimana masyarakat itu melihat bahwasanya masalah sosial itu pasti ada solusinya. Namun sampai saat ini permasalahan yang mungkin terjadi di masyarakat itu disebabkan karena masalah itu berlarut-larut. Sehingga manusia atau masyarakat itu sendiri melihat kok nggak selesai-selesai ya, kok tidak bisa tertangani dengan baik ya, padahal kita tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana apa saja sih faktornya, terus kita telusuri mengapa sampai terjadi permasalahan tersebut. Sehingga di dalam masalah sosial pun kita masih perlu akan adanya beberapa pemecahan. Seperti halnya yang dikatakan oleh dikatakan oleh Weber bahwasanya permasalahan yang ada di masyarakat itu terlihat karena adanya nilai yang ada di dalam sebuah masalah tersebut, sehingga ada nilai yang dikatakan berfungsi, ada nilai yang bisa dikatakan tidak berfungsi atau laten, dan ada nilai-nilai yang lainnya. Sehingga di dalam nilai itu sendiri pun kita harus mengetahui dengan seksama. Kalau di dalam Weber itu sendiri kita harus percaya bahwasanya adanya version di dalam melihat bagaimana permasalahan itu bisa muncul di permukaan. Sehingga di dalam pemecahan masalah yang terjadi di sosial di masyarakat umumnya itu terjadi karena sebab akibat. Nah, sebab akibat inilah yang tentunya kita bisa telusuri juga dengan adanya Alfred Scott. Nah, Alfred Scott sendiri sudah juga melihat secara konstruk bagaimana sebab akibat itu menjadi satu hal yang harus kita ketahui di dalam melihat lebih dekat bagaimana masyarakat itu bertindak, berperilaku sampai pada saat mereka memiliki suatu masalah. Kita ambil saja contoh masalah sosial yang paling sering kita lihat di masyarakat adalah masalah kriminalitas. Masalah kriminalitas pun kita tahu bahwasanya tidak bisa kita
berantas atau kita putus mata rantainya karena tentunya ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kemiskinan atau bisa kita kalau di dalam sosiologi kita tidak boleh mengatakan miskin itu menjadi hal yang sangat miskin, tidak, tetapi miskin itu menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan. Mengapa orang itu menjadi miskin? Karena tentunya miskin itu menjadi suatu hal yang tidak tidak apa maksudnya, dia tidak mampu memenuhi akan kebutuhannya atau melihat, aturan yang ada di Indonesia. Kita tahu, eee, apa ya, perhitungan akan, eee, angka kemiskinan yang terjadi di masyarakat saat ini pun juga masih tumpang tindih. Kalau kita lihat di daerah perkotaan. Daerah perkotaan pun kemiskinan sangatlah, banyak indikator yang menjadikan mengapa orang itu miskin, dikatakan miskin. Apakah itu dari pendapatan, apakah dari bagaimana mereka, eee, apa ya, dalam kebutuhan sehari-hari, dalam, eee eee, makan dalam sehari itu berapa kali, terus adanya dengan diukur dengan fisik bentuk fisik rumah atau dari barang kepemilikan. Nah, disitulah letak bagaimana orang bisa dikatakan miskin. Jadi tentunya ada beberapa faktor yang tentunya kita bisa lihat lebih dalam mengapa orang itu menjadi miskin. Kita kembali ke kriminalitas. Jadi kalau bisa kita salah satunya tadi kemiskinan ya. Kedua adalah karena mereka tidak mampu untuk menahan keinginan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang secara 100% ya bahwasanya mereka itu jahat, mereka itu, memang kalau kita lihat dari aturannya memang itu perbuatan dari, bagian dari kriminalitas karena tentunya yang dikatakan kriminalitas itu selama kita mengambil akan hak dari orang lain. Tetapi bagaimana kita tidak, serta-merta melihat bahwasannya kejahatan itu dipandang karena mereka hanya berdasarkan atas, ketidakpemilikan barang atau kepepet ya, ada waktu di mana mereka harus, karena ada beberapa alasan mengapa orang itu, melakukan kriminalitas, itu salah satunya adalah kesempatan yang mereka lalui dan tentunya mereka sangat terdesak dengan kebutuhan yang harusnya mereka dapat, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkannya, sehingga mereka melakukan suatu tindak kriminalitas. Dari situ saja kita bisa melihat ada beberapa faktor, tidak hanya karena mereka, tergesa-gesa atau melakukan itu dengan sadar, tetapi tentunya mereka memiliki, potensi. Sebenarnya setiap orang itu pasti memiliki, tindak kriminalitas, tetapi dengan batas yang tentunya bermacam-macam. Ada yang, digunakan untuk kebaikan, ada yang tentunya digunakan untuk, keburukan atau melanggar aturan. Nah, kebaikan itu seperti apa kriminalitas? Mungkin ada beberapa orang yang berbohong ya, berbohong untuk kebaikan. Nah, berbohong kebaikan ini maksudnya untuk, menghargai seseorang. Jadi kita menghargai seseorang dengan berkata berbohong dengannya sehingga agar dia tidak, apa ya, agar dia tidak sakit hati. Itu sebenarnya bisa dibenarkan, tetapi tentunya tidak, secara terus-menerus ya, tetapi ada waktu di mana memang itu harus dia lakukan. Tetapi di sini, kita katakan kriminalitas yang dijadikan dasar mengapa orang itu bertindak akan berbagai, akibat, pasti ada sebabnya. Nah, dari sini sosiologi, akan melihat bagaimana orang itu bisa menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ada kesempatan yang tentunya masyarakat itu bisa dilakukan, tetapi kita kembali lagi,
bahwasanya, setiap orang itu memiliki prinsip atau nilai kebutuhan dari dirinya itu berbeda-beda, sehingga disitulah letak bagaimana seseorang itu, dikatakan memiliki sebuah ideologi yang tentunya kita tidak bisa, serta-merta menyatakan itu salah, benar, atau hal-hal yang lain. Tetapi secara sosiologis kita perlu mendalami akan sikap-sikap yang mereka lakukan, apa saja sih yang menjadi faktornya, mengapa mereka menjadikan itu. Tentunya kalau kita menanyakan itu, tentu tidak bisa hanya mendengarkan dari satu pihak ya, tetapi kita harus menelusurinya, baik itu di kehidupan diri yang pelaku maupun dari segi keluarga sampai pada masyarakat lingkungannya. Di sini kita baru tahu mengapa orang itu melakukan kriminalitas. Nah, kriminalitas ini adalah masalah sosial yang tentunya bisa kita bedah atau bisa kita, toleran dengan adanya, alasan sosial, budaya, bahasa, sampai pada bagaimana masyarakat itu melihat bahwasanya kriminalitas itu bagian dari kehidupan sosial, ya. Bisa dikatakan karena kita butuh akan, adanya penegakan hukum, ya bisa dikatakan itu ya, kita harus mengetahui apa kesalahan yang harus kita lakukan, apa yang kesalahan yang tentunya menjadikan dasar, penegak hukum itu memberikan hukuman, punishment kepada dia. Nah, disitulah letak bagaimana kriminalitas itu masih ada dan terus terjadi. Jadi bisa dikatakan tentunya masalah sosial sampai detik ini pun, tidak bisa kita, apa ya, kita pungkiri bahwasanya masalah sosial itu harus tetap kita pelajari, kita dalami, dan tentunya kita harus melihat apa sih yang menjadikan komitmen atau, apa ya, kondisi yang mereka lakukan itu atas dasar apa. Nah, kalau seperti itu tentunya kita harus menelusuri secara in-depth atau bisa kalau di dalam wawancara itu kita bisa secara menelusuri secara partisipan observer atau bagaimana kita selalu bertanya akan bagaimana kondisi yang terjadi di permasalahan tersebut. Jadi tentunya kalau kita, melihat secara sosiologis kita tidak bisa pungkiri kita harus melihat dari beberapa segi, karena tentunya kalau kita melihat akan kriminalitas satu sama lain itu pun harus didukung akan adanya ideologi yang tercermin di dalam kehidupan seseorang tersebut, baik akan, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana, eee, apa yang dianutnya atau, sebuah apa ya, agama atau keyakinan yang dia pegang, sehingga tentunya itu menjadikan dasar mereka melakukan hal tersebut. Kalau bisa saya katakan bahwasanya orang itu, eee, melakukan kriminalitas itu di saat mereka lengah atau pada saat mereka keimanannya sudah pudar atau hilang hilang akal, bisa dikatakan seperti itu. Karena tentunya beberapa orang yang dia sadar dan, bisa apa ya, bisa memperkirakan setelah dia melakukan atau mempertimbangkan mengapa saya harus seperti ini dan itu. Nah, itu tentunya orang itu akan sadar dengan sendirinya bahwasanya kita tanpa kita perlu apa ya, memberikan apa kok khutbah, apa, masukan, secara mendalam, tentunya tentu saja bukan hanya sebagai bagian dari, kondisi yang terjadi di, selama ini, tetapi tentunya, dengan adanya permasalahan sosial itulah masyarakat semakin membuka pikiran, semakin memberikan kondisi yang harusnya ada dan tentunya yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga di sini saya, nantinya di dalam menjadi tutor UT itu sebagai bagian dari bagaimana memberikan insight kepada
masyarakat umumnya bahwasanya masalah sosial itu bukan hal yang harus dihindari, tetapi kita harus pelajari. Kita harus melihat bagaimana kondisi, bagaimana melihat secara benar, bagaimana kita menelusuri secara dengan adanya teori-teori sosiolog bisa kita melihat kriminalitas itu dari berbagai sudut pandang. Ada yang bisa kita kalau bahasanya orang melihat kriminalitas itu kalau secara kasar bisa kita lihat dengan kacamatanya Karl Marx. Nah, Marx itu sendiri kan tentunya ada konflik. Masyarakat itu adalah pembuat konflik karena tentunya mereka di mana mereka tidak memiliki modal, tentu mereka akan melakukan sebuah kriminalitas. Sehingga kalau kita melihat Marx sendiri, bahwasanya dia sangat membenci orang-orang miskin karena pasti orang miskin itu adalah bagian dari mereka melakukan sebuah pencurian. Ya, terus mengambil sesuatu yang pada orang kaya, merampok dan seterusnya. Sehingga kalau Marx sendiri melihat bahwasanya orang kecil atau masyarakat miskin itu adalah bagian dari konflik. Marx saja bilang seperti itu. Apalagi dengan teori-teori yang lain tentunya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwasanya di dalam masalah sosial kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Apakah dia melihat dari konflik atau secara budaya? Lah, kalau budaya tadi bisa kita toleran dengan adanya mengapa dia melakukan akan hal itu. Adanya budaya yang terjadi turun-temurun atau mereka mengikuti akan dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh lingkungannya sehingga mereka mau tidak mau menjadikan itu sebuah pekerjaan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang itu, kok sampai sekarang kok kerjanya hanya sebagai pencopet, kok nggak mau sih keluar dari pencopet itu, kan kita nggak bisa ya, kita tentunya kita pasti kalau kita mengetahui kalau sanak keluarga kita atau di lingkungan kita ada seorang pencopet, tentunya kita secara refleks itu kita menghindari, tidak mendekati ya, karena tentunya kalau kita mendekati justru kita menjadi umpan untuknya untuk bagaimana dia mencopet atau mengambil barang kita. Seperti itu. Jadi masalah sosial memang bisa dikatakan akan tetap ada dan muncul di masyarakat, di mana masyarakat itu masih karena tentu kita akan berproses menjadi baik, berproses menjadi lebih dari apa yang kita pikirkan dan bagaimana masyarakat itu memandang bahwasanya itu penting. Nah, disinilah letak bagaimana masyarakat itu menjadikan bagian dari masalah sosial. Mungkin sekiranya dari saya seperti itu untuk melihat bagaimana masalah sosial itu kita tidak bisa memandangnya dengan satu kacamata saja, tetapi tentu ada beberapa hal yang tentunya kita bisa diskusikan dengan sesama bahwasanya masalah sosial itu menjadi refleksi bagi masyarakat tentu di dalam berkehidupan sosial. Oke, sekiranya video saya sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.